Teriakan puluhan emak-emak mewarnai sidang perdana kasus dugaan penipuan berkedok investasi emas Antam di Pengadilan Negeri Kota Depok, Rabu, 31 Juli 2024. Para emak-emak ini merupakan para korban penipuan dengan tersangka RF. Mereka meluapkan kekesalan terhadap tersangka karena telah menyebabkan kerugian hingga mencapai angka miliaran rupiah. Korban terjerat investasi tersebut karena iming-iming pemberian keuntungan yang cukup menggiurkan, yakni sebesar 10% dari modal yang ditanamkan. Para korban meminta pelaku bertanggung jawab dan mengembalikan dana yang mereka investasikan. Pasalnya, sebagian korban mengaku untuk melakukan investasi dari hasil pinjaman ke bank dengan menjaminkan aset seperti rumah. Mereka juga meminta agar korban diberikan hukuman maksimal, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sama anak gue juga nih mau kuliah nih tahun ini. Abang gue di rumah sakit kan sekarang. Abangnya yang nih dioperasi gara-gara lo. Sekarang di rumah sakit kan. Dajjal udah sama. Hatinya kemana sih hatinya? Iya. Buka dong. Duit anak yatim. Anak yatim 3. Ibunya udah masuk penjara. Ibunya udah masuk rumah sakit. Pura-pura sedekah lo. Hati lo mana hati iblis lo. Uang anak yatim, ingat. Tega banget tuh. Mana Rani yang dulu mana? Mana yang sedekah tuh? Melihat anak yatim dermawan. Mana? Orang baik ya Rani. Punya anak, ingat anak 2, anak yang 2 tuh mau di mana itu anak, mau masa depannya kayak gimana, pakai uang haram. Hah? Di akhirat lo lebih kekal lo dari ini lo. Jangan soal baik lo, soal ini lo di dalam lo ya. Tagi di akhirat aja ya Ran. Allah semua yang balas lo ya. Tahun dirayain lo. Sunatan di hotel, duit orang lo pakai. Jalan-jalan 3 negara. Jalan-jalan ke negara, 3 negara. Hebat. Ke Bali 1 keluarga. Ke Singapura. Iya lo ya, pakai duit 2 lo. Enak lo ya udah jalan-jalan, kita aja di rumah mulu lo. Kemarin duit orang pakai jalan-jalan. Rani bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kerugiannya semua. Karena di sini kita benar-benar korban yang bukan orang mampu, melainkan dari kalangan menengah biasa-biasa saja. Sampai kita menggadaikan surat rumah, surat tanah, utang kita di bank udah banyak banget, dan bahkan dari teman kita, abangnya udah ada yang masuk rumah sakit, ibunya udah ada yang meninggal, bahkan ada uang anak-anak yatim yang masih berada di rahim. Jadi menurut saya meminta kepada jaksa hakim untuk menuntut Rani seberat-beratnya. Rata-rata berapa sih Mbak ini Mbak? Kenapa? Kerugiannya berapa? Kerugian saya pribadi 1,1 miliar lebih, 1,2 kurang. Total berapa sih Mbak dari semuanya? Dari kita semua, tim kita, pengacara Pak Andi Tatang, 22 orang, jumlah kerugiannya 7 miliar. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk terdakwa Mbak? Buat Rani, semoga pintu hatinya terbuka dan berniat untuk mengembalikan hak-hak kita, karena di situ hak kita, hak kita semua, uang kami semua di sana, dan kita harus membayar angsuran bank. Jadi semoga Rani pintu hatinya terbuka dan berinisiatif mengembalikan uang kita semua. Jadi investnya itu minjem dari bank Mbak? Iya, ada yang juga bank. Ya saya ngajak orang juga untuk berinvestasi di sini, terus menggadaikan sertifikat juga ke bank, dan masih berjalan hutangnya. Malah sekarang nambah hutang karena saya harus mengganti rugi orang-orang yang saya bawa. Agenda sidang hari ini berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan tentang arisan investasi emas Antam yang diduga bodong. Hari ini adalah agenda pembacaan dakwaan, yang mana dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mendakwa saudara Rani ini melakukan penipuan dan penggelapan berdasarkan pasal
378 dan 372. Kalau abang sendiri, korban yang ke abang berapa orang? Sejauh ini korban yang saya dampingi ada 22 orang dengan jumlah kerugian kurang lebih 7 miliar. Kalau total kerugian daripada para korban itu kurang lebih di angka 20 miliar. Namun yang kami dampingi ada 22 orang dengan jumlah kerugian 7 miliar. Kalau tuntutan yang disampaikan bang? Tentunya kami berharap bahwa saudara Rani bertanggung jawab berkaitan dengan investasi yang sudah dilakukan oleh klien kami, ya, yang mana perlu diketahui dalam investasi tersebut ada uang-uang yang memang diupayakan daripada para korban ini dengan cara menggadaikan sertifikat, ya, menjual kontrakan, menjual kendaraan, ya, termasuk motor dan mobil, serta para korban ini pun mengajak rekan-rekan yang lainnya sehingga uangnya terkumpul untuk investasi kepada saudara Rani. Gitu. Sidang berikutnya kapan? Agenda berikutnya hari Senin berkaitan dengan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Nah, kami berharap bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum harus melakukan tuntutannya dengan hukuman yang maksimal. Karena kami sudah sepakat dengan para korban, apabila saudara Rani tidak melakukan penggantian atau pengembalian uang kepada para korban, maka kami akan melakukan pelaporan baik pidana dan gugatan keperdataannya. Secara pidana kami sudah melakukan pelaporan. Jadi 22 orang masing-masing per orang akan melakukan pelaporan, sehingga kami berharap bahwa saudara Rani ini mempertanggungjawabkan